Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Arifin Zen, yang mana di pagi hari ini tepatnya jam 2.45 kita dari tempat hotel kita akan menuju hotel para jemaah kita, jemaah umroh Indonesia dari Medan, ketepatan dari cabang Pekanbaru dari Siak. Dan sekarang kita punya program, yaitu sholat tahajud. Jadi cuacanya sekarang lagi sangat dingin sekali di kota Madinah ini. Dan kebetulan jarak dari tempat kita beristirahat ke hotel jemaah itu sekitar 1 kilo. Makanya dalam perjalanan ini sambil kita berjalan menuju hotel jemaah, kita akan review dan kita akan gambarkan nanti bagaimana para jemaah umroh akan melaksanakan sholat tahajud berjemaah. Ikutin terus ya channel ini, jangan lupa di share dan di like serta di komen, biar saudara-saudariku tidak ketinggalan penting dalam informasi yang kami suguhkan dalam channel kami Arifin Zen. Dan kita melewati pasar yang kemarin kita review. Pasar ini atau toko ini yang dikenal dengan toko bawah jembatan, atau yang dikenal oleh jemaah toko bawah tanah. Jangan lupa sambil kita berjalan menuju hotel jemaah umroh dan menuju Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat tahajud. Sebelum saudara-saudariku selesai menonton video ini, silahkan di-subscribe dan di-share serta di komen, biar channel ini bisa berkembang dan kami lebih giat lagi menginformasikan bagaimana keadaan Madinah, cuaca Madinah, bagaimana keadaan Mekah dan cuaca Mekah nantinya. Oke, ikutin terus ya. Dan sekarang kita sudah dekat dengan Hotel Grand Plaza dan sudah berada di depan pintu Masjid Nabawi, tepatan pintu 338. Dan biasanya jemaah di jam 2.50 ini sudah siap-siap di lobi hotel untuk melaksanakan sholat tahajud. Kita cek langsung ya bagaimana persiapan para jemaah untuk melaksanakan program sholat tahajud di malam hari ini yang begitu dingin ini. Seperti yang kita lihat di depan itu, jemaah sudah siap-siap, sudah keluar dari lift menuju Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat tahajud bersama. Silakan tonton ya terus video ini agar kami lebih giat lagi menginformasikan, menggambarkan bagaimana keadaan jemaah amanah Indonesia dari Pekanbaru dari Rengat ini, dari beribadah di Masjid Nabawi dan nanti menuju kota Mekah, beribadah di kota Mekah dan melaksanakan umroh perdana mereka. Dan sekarang kita sudah berada di masjid, di area Masjid Nabawi. Coba kita lihat
jemaah sudah mulai, sebagian dari jemaah lain sudah melaksanakan tahajud ini. Dan jemaah kita sudah berada di depan kita itu dan sudah melaksanakan sholat tahajud berjemaah. Mari kita lebih mendekat lagi kepada jemaah kita yang sudah siap-siap untuk melaksanakan sholat tahajud bersama-sama. Jangan lupa ya, di dalam program ini itu jarang sekali dilaksanakan oleh jemaah atau travel lainnya. Kita lihat di area Masjid Nabawi ini, ribuan jemaah sekarang yang datang untuk melaksanakan umroh. Ribuan jemaah yang sudah berada di area Masjid Nabawi. Dan ribuan jemaah yang berada di kota Madinah ini. Tapi sedikit sekali di antara mereka yang melaksanakan program tahajud yang kita lihat di depan kita ini. Kita lihat di depan kita ini. Jadi sangat sekali program tahajud ini dilaksanakan atau diprogramkan oleh travel lain. Nah, apalagi sekarang musimnya itu sangat dingin sekali. Maka perlu dengan niat yang tulus dan ikhlas melaksanakan program ini. Karena kalau tidak, maka kita akan malas melaksanakan program yang kita lihat di depan kita ini, yaitu program tahajud berjamaah. Nah, kita lihat di depan kita ini. Nah, inilah bagian daripada program kita selama kita berada di kota Madinah, yaitu sholat tahajud berjamaah yang setiap malam kita laksanakan pada pukul 3 pagi menjelang adzan pertama di Masjid Nabawi. Cuaca dingin di pagi hari ini tidak menyurutkan semangat jemaah ibu-ibu ini untuk melaksanakan program sholat tahajud. Jadi ingat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, jahid tu syahid. Berjuanglah kalian, maka kalian akan mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan. Jadi memang banyak jumhurul ulama mengatakan bahwa sholat tahajud ini adalah kunci kesuksesan hidup. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Seperti apa yang disampaikan oleh Habib Ali Sahibul Maulid, man talabul ula syahirul layali. Barang siapa yang mencari derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, maka sahirul layali, bangunlah di waktu malam seraya sholat tahajud, membaca Al-Quran,
sholat hajat. Karena sholat tahajud ini hanya bisa dilakukan setelah kita bangun tidur. Tidak ada sholat tahajud itu sebelum tidur. Karena sholat tahajud itu dikerjakan dengan beban yang sangat berat. Ketika kita lagi enak-enak tidur di kasur yang empuk, dengan fasilitas hotel yang mewah, kita harus bangun dan keluar dari hotel menuju Masjid Nabawi yang cuacanya sekarang mencapai 7 derajat Celcius. Dan harus berada di luar area Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat tahajud berjemaah. Ini merupakan tantangan yang begitu besar kepada kita semua, khususnya para jemaah amanah Indonesia ini yang istiqomah melaksanakan program tahajud berjemaah. Masya Allah ya. Mudah-mudahan saudara-saudariku yang menonton video ini akan disegerakan oleh Allah untuk juga melaksanakan sholat tahajud berjemaah yang dipimpin oleh Ustadz Mister dan Ustadz Mas Huri Ali. Setelah saya perhatikan, ternyata ada orang luar dari jemaah kita yang ikut program sholat tahajud di pagi hari ini. Saya perhatikan mereka begitu khusyuk berbaur dengan jemaah kita. Masya Allah ya. Ini bermanfaat juga kepada jemaah yang lain. Dan ini juga terbuka kepada jemaah yang lain. Tidak dibatasi dan tidak diperuntukkan untuk jemaah kita saja. Bebas mereka ikut program sholat tahajud ini. Dan mudah-mudahan para jemaah amanah Indonesia dari Pekanbaru ini melaksanakan sholat tahajud, yang lagi melaksanakan sholat tahajud berjemaah ini dapat pahala sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Sang Baginda Rasulullah dan mendapatkan makam yang dipuji oleh Allah, maqam mahmuda. Bersama dengan Amanah Travel ini, program tahajud ini berjalan dari awal kedatangan sampai akhir malam. Seterusnya di siang harinya para jemaah ini akan meninggalkan kota Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan umroh perdana.
Setelah melaksanakan sholat tahajud berjemaah ini, maka kali ini akan ada tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Muhammad Arifin dengan tema menggunakan waktu sebaik mungkin dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Arifin ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti menjadikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan berkah kepada keluarga kita nanti kalau kita pulang dari umroh di bulan Desember ini. Barang siapa yang kami berikan kesempatan umur yang panjang, maka akan kami kembalikan dia seperti awal penciptaannya, awal kelahirannya. Kenapa kalian tak? Ayat ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bahwa Allah memberikan kesempatan untuk beribadah. Dan salah satu tujuan ibadah adalah untuk mengingat kematian. Salah satu ciri kematian yang Allah berikan kepada kita, nunakisbu fil khalqi. Kami kembalikan kalian seperti awal kelahiran. Saya lihat yang hadir pada malam hari ini yang ikut umrah ini kan rata-rata di atas 30-40 tahun. Kalaupun ada yang di bawah itu luar biasa. Kalau ada anak muda umur 30 tahun rajin ibadah luar biasa. Tapi kalau ada orang tua umur 30 tahun ke atas rajin ibadah itu biasa aja. Karena memang sudah waktunya nunakisku. Allah berikan tanda-tanda kematian kita seperti awal kelahiran. Dulu ketika kita masih bayi, masih balita, kita nggak punya gigi. Sekarang kita punya gigi. Tapi besok kalau udah tua kayak Pak D nih, kayak Mbah, itu kan gigi udah pada hilang satu-satu. Persis seperti bayi, balita. Dulu kita habis mandi dipakein minyak kayu putih, minyak telon sama emak kita. Sekarang usia 30-40 habis mandi pakai parfum wangi semua. Tapi besok kalau udah tua, ada bawa fresh care, Bang.
cocok lagi. Yang bawa fresh care siap-siap. Dulu waktu kita masih bayi, kita makan yang lunak-lunak, bubur. Sekarang kita bisa makan yang keras-keras. Kerikil pun bisa kita makan. Tapi besok kalau udah tua, kembali kita seperti anak bayi makan yang lunak-lunak. Itu secara fisik. Secara psikis atau kejiwaan, kita yang berumur 40, 50, 60 tahun ke atas, perangainya juga kembali seperti anak kecil. Jujur saja itu. Waktu kita masih anak-anak, orang tua mau pergi berangkat kemanapun, kita nangis minta itu. Tapi saat kita seperti usia seperti ini, orang tua mau pergi kemana, cuek-cuek saja. Tapi kelak saat kita sudah berusia lanjut, anak menantu datang ke rumah bawa cucu, lalu dia mau balik lagi pulang ke rumah, apa yang kita rasakan? Nangis, pengen ikut. Kalau bisa kamu pulang aja lah nak, yang penting cucu emak tinggal di sini. Betul apa enggak? Dulu waktu orang tua pergi berangkat kemanapun, kita minta oleh-oleh sama mereka. Sekarang orang tua mau pergi kemana, kita nggak minta oleh-oleh, biasa aja, yang penting emak pulang sehat lah, balik sehat. Tapi sekarang kita umur 50, 60, 70 udah undur, kita minta sama anak, sama menantu, nggak dibeliin, nggak dikasih, nangis. Jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sayang sama kita. Maka jangan pernah menunda-nunda kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Karena nggak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan mati, di mana dia akan mati, bagaimana cara dia akan mati. Boleh jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan, saya ikhlas. Nah, atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Sama aja. Artinya nggak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan mati, di mana dia akan mati, bagaimana cara dia akan mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tanda-tanda dan kesempatan ini. Masya Allah, hari ini kita semua hadir di Masjid Nabawi, masjid yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mumpung masih ada kesempatan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, dalam surah Ali Imran ayat 133. Segeralah kamu menuju kepada ampunan dari Tuhan dan kepada surga Tuhanmu, yang surga itu seluas langit. Sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan rupanya sudah selesai ya untuk tausiah di pagi hari ini ya. Dan para jemaah setelah ini akan bergerak ke tempat mereka masing-masing. Untuk bapak-bapak nanti akan menuju masjid tempat bapak-bapak, untuk ibu-ibu nanti akan menuju tempat ibu-ibu. Alhamdulillah ya, sekarang program tahajud yang dilaksanakan di pagi hari ini telah selesai dan tausiah sudah disampaikan oleh Ustadz Arifin ya, sama namanya dengan saya ya, tapi beliau Ustadz beneran, kalau saya Ustadzan. Dan alhamdulillah program kali ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Arifin menjadi hikmah, menjadi bermanfaat kepada kita semua, sehingga menjadikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, yang mana ilmu yang bermanfaat ini merupakan bagian pahala kita yang tidak akan pernah putus walaupun kita meninggalkan dunia ini. Jangan lupa di subscribe channel ini dan di share sebanyak-banyaknya agar kami lebih giat lagi menginformasikan bagaimana keadaan Madinah dan Mekah dan aktivitas jemaah di Madinah atau di Mekah. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.